Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, faqad qala ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri dan para guru yang insya Allah semua kita senantiasa dan selalu mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini banyak orang-orang yang sedang gelisah. Pedagang gelisah, orang sehat gelisah takut sakit, orang sakit gelisah takut mati, orang kaya gelisah takut miskin, orang miskin gelisah takut gak bisa makan, santri gelisah belum dapat kiriman paket. Semua dalam keadaan gelisah. Kebanyakan manusia saat ini dalam keadaan gelisah. Maka pembahasan sore hari ini, materi yang biasa saya sampaikan membahas mengenai hadis Arba'in Nawawi. Tapi sore hari ini saya rubah materinya berupa pembahasan mengenai ilajul humum wal ghumum, obat-obat ampuh, resep-resep mujarab untuk menghilangkan kegelisahan. Supaya apa? Supaya kita semua bahagia. Karena resep bahagia dari Allah Ta'ala itu sudah ada. Resep bahagia dari Nabi SAW itu sudah ada. Ketika umat ini patuh dan ambil resep tersebut, maka dia tidak akan gelisah. Dia tidak akan gelisah dalam mengarungi kehidupan yang sementara ini. Kita harus tahu bahwa kehidupan kita, kehidupan manusia di dunia ini sebagai ujian atas setiap orang. Semua kita saat ini sedang menghadapi ujian daripada Allah. Semua kita saat ini sedang duduk di bangku ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali siapapun dia. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang sehat diuji dengan kesehatannya, yang sakit diuji dengan penyakitnya, pejabat diuji dengan jabatannya, rakyat diuji dengan keadaannya. Semua sedang menghadapi ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya satu, untuk menguji, sebagai ujian atas manusia. Lalu ujungnya di mana? Tujuannya apa Allah berikan ujian kepada kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji karena Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang terbaik amalnya.
Jadi orang yang sukses, orang yang berjaya, orang yang mampu melaksanakan ujian dengan baik, yaitu orang yang istiqomah taat kepada Allah. Karena maksud Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi amalan itulah solusi. Amal itu adalah solusi. Ketika manusia mampu istiqomah, berarti dia sukses dalam ujian. Ketika seseorang itu mampu istiqomah, berarti dia berhasil dalam ujian. Sampai kapan istiqomahnya? Sampai mati. Bukan istiqomah selama di pesantren saja. Keluar pesantren, lepas amal, seperti singa keluar dari kandangnya. Tidak. Tapi istiqomah sampai akhir hayat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku, dan dia istiqomah, tetap taat kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dilihat orang, tidak dilihat orang, dipuji orang, dihina orang, sendirian atau dalam keadaan ramai, istiqomah tetap taat kepada Allah. Sampai kapan? Sampai mati, sampai sakaratul maut menjemput dia. Maka ketika orang itu mati dalam keadaan istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan malaikat untuk membisikkan kepada orang tersebut, memberitahu kepada orang tersebut bahwa kamu telah sukses, memberitahu hamba mulia tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho atas keistiqomahan kamu. Diturunkan oleh Allah malaikat, malaikat yang bersih, yang wangi, membawa kain kafan daripada surga, mengatakan kepada hamba tadi, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, jangan takut, jangan gelisah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan kepada kamu. Beri kabar gembira dengan surga. Atas apa? Atas keistiqomahan dia taat kepada Allah. Paham santri? Maka orang istiqomah taat kepada Allah, itulah orang yang menang. Itulah orang yang sukses. Itulah orang yang berjaya. Makanya Nabi SAW kagum melihat orang beriman dalam menghadapi masalah. Dia tidak pernah gelisah, dia tidak pernah bingung, karena dia ada iman kepada Allah. Apa kata Nabi? Ajaba li amril mu'min, kana amrahu kullahu khair, in asabahu sarra fa syakara fa kana khairan lahu, wa in asabahu dharra fa sabara fa kana khairan lahu, wa la yakunu dhalika illa 'alal mu'min. Kata Nabi SAW, aku kagum dengan urusan orang-orang beriman. Aku senang, aku kagum, aku salut, kata Nabi, dengan urusan orang-orang beriman. Karena setiap keadaan yang datang kepada dia menjadi pahala untuknya. Ketika dia mendapatkan kebaikan dari Allah, dia bersyukur. Maka saat dia bersyukur, kebaikan itu bertambah dan menjadi pahala untuknya. Dikasih kaya, bersyukur. Dikasih sehat, bersyukur. Dikasih mudah urusannya, bersyukur. Dikasih taat kepada Allah, bersyukur. Bersyukur. Maka pahala yang dia dapatkan. Wa in asabahu dharra, tapi ketika dia mendapati kesusahan, mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bingung. Dia sadar, dia tahu bahwa itu datang dari Allah. Fasabar, dia sabar, dia istiqomah, tetap taat kepada Allah.
Tidak jual imannya, tidak mundur ke belakang, tidak lepas, tidak putus asa. Tetap istiqomah taat kepada Allah walaupun ujian datang bertubi-tubi kepadanya. Dan saat dia sabar, datang pahala dari Allah. Datang pahala dari Allah, datang pahala dari Allah. Jadi kanan pahala, kiri pahala, depan pahala, belakang pahala. Itu bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena dia tahu menghadapi masalah. Paham santri? Begitu juga para santri. Ketika kamu mendapatkan kesenangan, kebaikan, bersyukur kepada Allah. Ketika datang ujian, bersabar. Maka semua itu akan menjadi pahala untuk kamu. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan cengeng. Tapi istiqomah terus maju ke depan. Karena seorang penuntut ilmu itu hubungannya erat sekali dengan mujahadah. Ilmu itu akan sampai, ilmu itu akan merasuk ke dalam diri para santri ketika para santri itu istiqomah dan mujahadah. Sabar, ikhlas, istiqomah, mujahadah. Maka saat itu ilmu cahaya dari Allah akan masuk dalam diri kita. Ini yang dikagumi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika kita faham teori ini, resep daripada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, maka insya Allah ini merupakan obat yang akan menyembuhkan kegelisahan kita. Ilajul humum wal humum. Obat kegelisahan kita, obat kesedihan kita adalah apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana caranya? Yang pertama diantaranya kita mesti tahu bahwa kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini tidak lama, singkat, sebentar saja. Ada yang usianya 50 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 2 tahun, ada yang sampai 80 tahun, ada yang sampai 100 tahun, tapi jarang. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku ini kira-kira 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun ma yujawizu dzalik, sedikit yang bisa melewati batasan tersebut. Jadi kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Buat apa kita terlalu sedih? Buat apa kita terlalu gelisah? Wong kehidupan kita di dunia ini sebentar saja. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini permainan dan senda gurau. Yang namanya main-main itu kan tidak sungguh-sungguh. Kalau kamu kaya ya sementara kayanya. Kalau miskin ya sementara miskinnya. Jadi pejabat sementara, tidak jadi pejabat juga sementara. Semuanya sementara. Tapi kehidupan yang sebenarnya, yang lama, yang panjang, itu kehidupan akhirat. Jadi kalau kita diberitahu bahwa kamu akan susah di akhirat, itu harus gelisah. Itu harus sedih. Kenapa? Karena susahnya di akhirat, susah selama-lamanya. Kalau ada peringatan-peringatan dari Allah Ta'ala dan Nabi SAW memberikan rambu-rambu kepada kita, hei manusia, jangan kau lakukan hal tersebut, karena perkara itu akan membuat kamu menderita selama-lamanya di akhirat, maka kita wajib jauhi amalan itu, perbuatan itu. Kenapa? Karena resikonya berat, panjang, kekal selama-lamanya di akhirat nanti. Maka jangan kita sampai salah dalam menyikapi kehidupan yang singkat ini. Ini salah satu obat untuk membuat kita tidak terlalu gelisah, karena kita sadar bahwa kehidupan dunia ini sebentar saja. Kehidupan akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Ketika seseorang itu masuk ke
ke dalam surga. Dari pintu surga itu terdengar suara bagi hamba-hamba Allah mulia yang masuk ke dalam surga. Bagaimana suara tersebut terdengar? Wa inna lakum an tasubbu fala tahramu abada. Hei penghuni surga, mulai detik ini kamu akan terus muda, tidak akan pernah tua-tua lagi selama-lamanya. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Hei penghuni surga, mulai detik ini kamu akan terus sehat dan tidak akan pernah sakit lagi selama-lamanya. Wa innakum an tan'amu fala tabta'isu abada. Kamu akan senang, gembira, sukaria dan tidak akan pernah susah selama-lamanya. Wa inna lakum an tahyawna fala tamutu ba'daha abada. Dan mulai detik ini kamu akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati lagi selama-lamanya. Subhanallah. Berapa lama kita hidup di surga? Selama-lamanya. Kalau kira-kira kita dikasih tahu sama Allah, ada berita kepada kita, wahai fulan, wahai fulana, kamu akan menjadi penghuni surga selama-lamanya. Kira-kira gembira gak kita? Gembira sekali. Kenapa gembira sekali? Karena kita akan hidup di dalam kenikmatan kekal abadi selama-lamanya tanpa ada kematian. Tapi sebaliknya, kalau ada yang memberitahu kepada kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah, wahai fulan, kamu nanti akan menjadi penghuni neraka dan kau akan kekal berada di dalamnya. Bagaimana sedihnya orang tersebut, bagaimana gelisahnya orang tersebut ketika dia divonis menjadi penghuni neraka. Kalau dia orang beriman, maka dia akan sedih, dia akan gelisah, tidak enak makan, tidak bisa tidur karena memikirkan perkara tersebut. Maka orang yang beriman tidak boleh terlalu gelisah di dunia, memikirkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Tidak. Karena kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini ada di genggaman Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan kita di dunia ini sementara saja. Tapi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Maka kalau orang sadar perkara ini, paham hal ini, dia tenang dalam hidupnya. Maka dikatakan likai la ta'saw ala ma fatatkum wa la tafrahu bima atak. Kalau kamu paham bahwa kehidupan dunia ini sementara, titipan Allah, tidak lama, yang kekal itu adalah kehidupan akhirat, maka kamu tidak akan putus asa dengan apa-apa yang terluput kau dapatkan. Wala tafrahu bima atak. Dan kamu tidak terlalu bangga sampai sombong dengan apa-apa yang kau dapatkan di dunia ini. Tidak. Yang luput dari kamu tidak membuat kamu putus asa, dan yang berhasil kau dapatkan tidak membuat kau sombong dan bangga. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa ini titipan Allah dan sifatnya sementara saja. Paham santri? Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita tidak gelisah menghadapi suasana dan keadaan yang kita saksikan pada hari ini? Ekonomi sulit, banyak orang sakit, wabah sedang menimpa kita, kriminal merajalela, macam-macam masalah yang terjadi pada saat ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu gelisah saat kita menghadapi ini semua? Setelah kita tahu bahwa kehidupan dunia ini sementara dan kehidupan akhirat kekal abadi selama-lamanya, kita juga mesti tahu bahwa setiap kegelisahan kita, setiap duri yang mengenai jasad orang beriman, itu ada pahala di sisi Allah.
tidak terjadi begitu saja. Orang beriman sedikit aja sakit, dia dapat pahala. Jangankan sakit demam, jangankan muntah-muntah. Ma min syaukatin yusibu jasadil mu'min illa wa fihi kafarah. Tidak ada satu duri pun yang kecil mengenai jasad orang beriman kecuali itu ampunan atas dosa-dosanya. Ada satu duri yang mengenai jasad kita, kita ikhlas menerima itu. Ikhlas ini bukan berarti kita diam tidak berobat, tidak. Berobat itu sunnah Nabi, tadawu, berobatlah kamu. Tapi harus yakin, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau kita sakit yang menyembuhkan Allah, bukan obat, tapi kita disuruh berobat. Artinya apa? Berobat itu ujian bagi kita. Kita percaya bahwa obat yang menyembuhkan kita, atau kita yakin Allah yang menyembuhkan kita. Syariat kita jalankan, tapi hati kita tetap tawajuh dan tawakal kepada Allah. Maka orang beriman itu, apapun penderitaan yang dia alami dalam hidupnya, itu semua pahala. Kenapa? Karena dia beriman, karena dia yakin kepada Allah, karena dia ikut syariat Islam, karena dia berjalan di bawah sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap tetesan keringat, setiap langkah, setiap kegelisahan, setiap kerisauan, semua dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min syaukatin yusibu jasadil mu'min illa wa fihi kafarah. Tidak ada satu duri pun yang menimpa orang beriman, yang mengenai jasad orang beriman, kecuali itu ampunan atas dosa-dosanya. Ampunan, pahala. Setiap kegelisahan itu pahala. Maka jangan terlalu sedih kita. Kalau ada ujian dari Allah, ada cobaan dari Allah yang membuat kita sedikit gelisah, yakin bahwa itu pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Nabi SAW pernah cerita di depan para sahabat mengenai fadilahnya sakit, keutamaan orang sakit, itu ada salah seorang sahabat yang minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya supaya seumur hidup saya sakit, tapi penyakit yang tidak menghalangi saya sholat, haji dan umrah, dan jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, saya minta didoakan supaya sakit, tapi penyakit yang tidak menghalangi saya dari sholat, haji, umrah, dan jihad fi sabilillah. Maka benar doanya, permintaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat itu terus sakit. Kalau dipegang badannya demam, tapi ketika waktu sholat dia sembuh. Habis sholat demam lagi. Ketika jihad sembuh. Habis jihad demam lagi. Ketika haji sembuh. Setelah selesai haji demam lagi. Sampai dia meninggal dunia. Kenapa dia sampai minta seperti itu? Karena dia tahu pahala yang akan dia dapatkan ketika dia mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga santri. Seseorang yang hidup di dalam pesantren, ada sedikit kegelisahan, ada sedikit ujian, itu pahala. Jangan kita selalu mengeluh, jangan selalu merasa berat, apalagi sampai putus asa, berhenti menghafal Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar. Seseorang yang tidak tahan dengan ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini musibah besar bagi orang tersebut. Padahal sebetulnya Allah datangkan ujian itu, Allah ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah uji dia. Lah kalau mau enak-enakan terus hidup tanpa ujian, bagaimana?
Wong Nabi yang paling dicintai oleh Allah saja selalu diuji. Nabi itu kan bukan seperti kita. Nabi itu Habibullah, Nabi itu Kalimullah, Nabi itu Khalilullah, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Lalu apa yang Allah buat untuk mereka? Dikasih ujian. Ada yang diusir dari kampungnya, ada yang tidak dikasih pengikut sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang digergaji, ada yang dimakan ikan, macam-macam kejadian yang dialami oleh siapa? Yang dialami oleh para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham santri? Jadi ketika seseorang mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mesti ikhlas, sabar. Maka itu semua akan menjadi pahala untuknya. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andaikan kaumku itu tahu apa yang Allah berikan kepada aku dan bagaimana Allah memuliakan aku. Ini orang mengatakan, qila dakhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ketika orang itu masuk ke dalam surga, dia lihat indahnya surga, nikmatnya surga, kekalnya surga, maka dia mengatakan, andaikan orang-orang itu tahu, andaikan mereka itu paham bagaimana besarnya karunia Allah, pahala dari Allah atas kesusahan yang kita derita di dunia. Bagaimana Allah ampuni dosa-dosa kita, bagaimana Allah muliakan kita. Manusia hidup di dunia dia tidak tahu. Tapi orang yang sudah melihat, orang yang sudah merasakan, itulah yang mengetahui apa sebenarnya yang akan terjadi ketika seseorang itu mati dalam keadaan istiqomah taat kepada Allah. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andaikan kaumku itu tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosaku dan Allah jadikan aku orang yang mulia, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka saat itu manusia itu mengatakan, alangkah baiknya kalau hidupku di dunia ini banyak ujian. Kenapa? Karena ujian itu pahala besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seorang santri, apalagi seorang santri yang keluar dari rumah melangkahkan kaki untuk belajar Islam, menghafal Al-Quran. Man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Semuanya pahala. Tidurnya pahala, mandinya pahala, makannya pahala, jalan-jalannya pahala, semuanya pahala. Kenapa? Karena sejak kalian keluar di jalan Allah menuntut ilmu, maka semuanya dihitung pahala di sisi Allah. Paham santri? Kapan itu difahami? Nanti. Kalau sekarang ini kan seakan-akan dongeng dan cerita saja, seakan-akan, padahal bukan. Itu Ustadz kan cuma cerita saja. Benar atau enggaknya kan belum tentu. Ini enggak boleh. Orang beriman harus yakin. Karena yang saya sampaikan ini ayat Al-Quran dan hadis Nabi, bukan karangan saya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Manusia itu enggak paham. Manusia itu enggak tahu bagaimana karunia yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya buktikan. Caranya bagaimana? Ikhlas, sabar, istiqomah. Jangan cengeng, jangan putus asa, jangan berhenti, maju terus. Selesaikan hafalan Al-Quran. Insya Allah siap santri? Insya Allah.
Jangan mau ditipu setan untuk gelisah dan gelisah. Jangan. Kegelisahan kita umat Islam itu kalau kita berpikir jangan sampai kita ini mati dosa belum diampuni oleh Allah. Jangan sampai kita masuk kubur terus kuburnya menyempit karena dosa-dosa kita. Jangan sampai dibangkitkan dari kubur dalam keadaan wajah yang gelap. Jangan sampai kepanasan di padang mahsyar. Jangan sampai ketika dihisab daging wajah kita rontok karena malu atas dosa-dosa kita. Jangan sampai ketika ditimbang amal kita lebih berat amalan buruk daripada amalan baik. Jangan sampai kita tercebur ketika melintasi jembatan sirat. Itu yang kita gelisahkan. Yang kita risaukan, yang kita gelisahkan adalah gelisah bagaimana kita selamat di akhirat nanti. Man ja'ala hammahu hammal akhirah jama'allahu amrahu wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa atatid dunya wa hiya raghimatun. Barang siapa yang kegelisahannya menjadi kegelisahan akhirat, gelisahnya gelisah akhirat. Jangan sampai Allah murka dengan saya. Jangan sampai saya ini tidak dikenal oleh penduduk langit. Jangan sampai amalan saya tidak diterima oleh Allah. Gelisah perkara akhirat. Orang yang seperti ini janji Allah Subhanahu wa taala, jama'allahu amrahu. Urusannya diringkaskan. Urusannya dimudahkan. Urusannya disimpelkan. Wa ja'alal ghina fi qalbihi. Dan Allah berikan rasa kaya di dalam hatinya. Dikasih hatinya tenang, kaya, cukup, syukur kepada Allah. Wa atatid dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia akan datang merangkak-rangkak kepada dia. Dunia akan datang merangkak-rangkak kepada orang tersebut. Tenang. Tidak ada gelisah. Kenapa? Karena risaunya adalah risau akhirat. Fikirnya adalah fikir akhirat. Tapi sebaliknya, wa man ja'alatid dunya niyatahu. Siapa orang yang menjadikan dunia niatnya, pikirnya hanya dunia, takut miskin, takut lapar, takut dipecat, takut kekurangan, takut ini, takut itu. Dunia saja pikirnya. Tidak pernah pikir akhirat, apalagi tidak percaya dengan akhirat. Farraqallahu amrahu. Allah bikin urusannya berantakan semua. Allah pecahkan urusannya. Yang tadinya satu urusan dipecah oleh Allah menjadi 100 bahkan 1000 urusan. Sehingga dia kejar urusan tersebut untuk diselesaikan. Kesana kemari, kesana kemari. Habis waktu pagi, habis waktu siang, habis waktu sore, habis waktu malam, belum selesai juga urusannya. Kenapa? Farraqallahu amrahu. Allah pecahkan urusannya. Allah bikin urusannya berantakan. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Tapi akhirnya, walaupun dia repotnya seperti itu, gentayangan kesana kemari pagi, siang, sore, malam, tetap dunia yang dia kejar, yang dia cari itu tidak datang kepadanya kecuali apa-apa yang sudah Allah tetapkan untuknya. Paham santri? Maka jadikan risau kita itu risau akhirat. Risau kalau kita belum setoran hafalan. Risau kalau setoran hafalannya cuma sedikit. Risau kalau malam tidak bangun tahajud. Risau kalau terlambat sholat duha. Risau kalau belum menyempurnakan zikir pagi petang. Risau akhirat. Maka urusan-urusan tadi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini obat kegelisahan. Risau akhirat, maka kerisauan dunia akan ditanggung oleh Allah. Bukan berarti kita diam diri, duduk di masjid, tidak mau bekerja. Bukan. Tetapi hati dan tawajuh kita, risau akhirat. Bukan hanya risau dunia saja. Kemudian jangan lupa zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman kepada Allah,
Dan orang-orang yang akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah, wahai orang beriman. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah. Ketahuilah, wahai manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati manusia bisa tenang. Banyak zikir. Kalau mulai datang godaan setan, gelisah, zikir kepada Allah. Zikir itu adalah benteng. Basahi lisan kalian dengan zikir. Ketika seseorang itu berzikir, setan tidak akan bisa mendekati kita. Dekat aja gak bisa, apalagi menggoda. Kenapa? Karena dia selalu berzikir kepada Allah. Tapi kalau dia lupa, dia lengah, maka saat itu dia diterkam setan. Idza dzakara hanasa wa idza ghafila waswasa. Ketika seorang itu berzikir kepada Allah, setannya nunggu. Tapi saat dia lupa berzikir, lengah, lalai, otaknya kosong, banyak melamun, sedih, nangis, maka saat itu mulai ditunggangi setan, diterkam oleh setan. Maka jangan lupa berzikir kepada Allah, supaya setan tidak bisa mendekati kita. Paham santri? Kemudian yang lebih besar lagi daripada itu semua adalah takwa. Takwa. Jadilah orang takwa. Orang takwa itu tidak pernah gagal. Orang takwa itu tidak pernah buntu menghadapi masalah. Enggak pernah. Karena dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar untuknya. Dan Allah akan datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nggak nyangka-nyangka. Dimudahkan urusannya oleh Allah. Digembirakan hatinya oleh Allah. Diselesaikan masalahnya oleh Allah. Karena apa? Karena takwa. Maka takwa itu penting sekali, harus diraih. Kalau jadi santri, jadilah santri yang takwa kepada Allah. Jadi kiai, jadilah kiai yang takwa kepada Allah. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang takwa kepada Allah. Jadi pegawai, jadilah pegawai yang takwa kepada Allah. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang takwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Siap jadi santri yang takwa insyaallah? Insyaallah. Kemudian tawakal. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah jadi pelindungnya. Allah yang akan menyelesaikan masalahnya. Allah yang akan menenangkan hatinya. Kenapa? Karena hatinya tawajuh kepada Allah, ta'alluq kepada Allah, tawakal kepada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong. Cukup Allah menjadi pelindung. Dia merasa tenang, tidak gelisah, karena dia tahu Allah bersama dia. Sehebat-hebatnya masalah yang dia hadapi saat itu, dia tetap tawajuh kepada Allah. Dan tidak khawatir, tidak gelisah, tidak takut. Kenapa? Karena dia yakin Allah bersama dia. Paham santri? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dibakar di tengah-tengah kobaran api yang luar biasa. Semua orang menonton. Apinya sangat besar. Seorang hamba Allah dilemparkan ke tengah-tengah kobaran api. Saking besarnya itu api, tidak bisa dimasukkan Ibrahim tanpa menggunakan alat yang canggih. Maka saat itu setan memberitahu kepada pengikutnya supaya dibuat manjanik ketepel besar, ketepel raksasa. Maka dibuatlah manjanik ketepel, dilemparkan Ibrahim dari kejauhan terus sampai di tengah-tengah kobaran api. Begitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mulai mendekati api, dia tahu api ini milik Allah. Api ini makhluk ciptaan Allah. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan madarat tanpa izin Allah.
maka dia yakin dan tawajuh kepada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi pelindung. Malaikat menawarkan kepada Ibrahim untuk menolongnya. Dia mengatakan hasbunallah ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong. Yakin. Lalu bagaimana? Langsung perintah Allah kepada api, makhluk Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan untuk kekasihku Ibrahim. Maka api yang punya sifat panas, api yang punya sifat membakar, dirubah sifatnya oleh Allah. Apinya tetap ada, tapi sifatnya sudah berubah. Khusus saat itu Allah rubah sifat api yang tadinya membakar menjadi tidak membakar. Bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Maka berada di tempat itu Nabiullah Ibrahim dalam keadaan tenang, tidak gelisah, tidak takut, karena Allah bersama dia. Tidak ada satu bulu pun yang terbakar dengan api tersebut. Kenapa? Karena dia kekasih Allah. Paham santri? Maka jadilah kekasih Allah. Rugi kalau seorang santri bertahun-tahun ada di pondok, kok nggak bisa menjadi kekasih Allah? Rugi. Ini kesempatan emas. Kalau para santri istiqomah sholat berjamaah, para santri istiqomah zikir pagi petang, para santri istiqomah baca Al-Quran, para santri istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, taat dengan aturan, itu sarana yang akan mencetak kalian menjadi wali-wali Allah, menjadi orang-orang takwa, menjadi para kekasih Allah. Buktikan. Kerjakan semua itu dengan ikhlas. Kerjakan semua itu dengan gembira, dengan senang hati. Maka Allah akan jadikan kalian wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Paham insyaallah? Kemudian jangan lupa doa. Doa. Supaya nggak gelisah itu apa? Doa. Minta sama Allah. Supaya hati kita tenang, minta sama Allah. Nabi SAW juga pernah ajarkan kepada kita satu doa supaya kita tidak gelisah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Doa, minta sama Allah supaya Allah hilangkan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kemalasan. Minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepada aku akan berikan permintaan. Doa kepada aku akan kabulkan doa kalian. Minta. Siap insyaallah santri? Insyaallah. Jangan ada yang gelisah. Gembira, bahagia. Karena kalian sedang dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi ahli surga. Orang tua kalian akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya, yang sinar mahkota itu lebih terang daripada sinar matahari. Keberadaan para santri di dalam pondok pesantren untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kebaikan itu akan menyebar ke banyak orang, akan memberikan untung ke banyak orang, terutama orang tua yang melahirkan kamu, orang tua yang mengurus kamu. Dia akan mendapatkan hadiah daripada Allah dengan hadiah yang sangat besar. Maka sungguh-sungguh tidak lama. Kalau sungguh-sungguh, maka tidak lama kalian akan menyelesaikan hafalan Al-Quran. InsyaAllah siap semua santri? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.